Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel 11. Pada video sebelumnya kita udah belajar tentang membuat REST API di Laravel 11 dengan study case yang namanya CRUD to-do list, di mana kita bikin fitur create, update, delete, sama get data untuk to-do list. Kayak begini contohnya ya. Nah ini get to-do list, terus ini get data satu aja, to-do list, terus create data, update data, delete data, dan lain-lain. Itu semua udah kita lakukan di video sebelumnya. Jadi kalau kalian belum nonton video itu, nonton dulu sekarang, karena video yang mau kita bahas sekarang berkaitan dengan video sebelumnya. Oke, jadi video yang bakal kita bahas, sorry, bukan video yang bakal kita bahas ya. Jadi materi yang kita bahas di video kali ini adalah API Resource. Apa sih API Resource? Jadi API Resource itu singkatnya adalah kita membuat API Resource untuk apa ya namanya? Aduh kok aku jadi lupa istilahnya. Custom. Untuk mengcustom data yang di-return oleh API kita. Jadi contohnya di sini kan secara default data yang di-return adalah data yang sesuai dengan yang ada di database. Misalnya, kita punya table to-dos, punya kolom ID, name, status, created at, updated at. Maka yang di-return adalah ID, name, status, created at, dan updated at. Benar-benar persis sama kayak yang ada di database, kolom-kolomnya. Nah, dengan adanya API Resource, kita bisa mengcustom. Kita bisa nambahin apa, kita bisa ngurangin, kita bisa panggil relasinya, relasi data maksudnya, dan lain-lain. Nah, pokoknya intinya dengan API Resource, kita bisa mengcustom data apa aja yang di-return ketika kita memanggil atau menggunakan API. Oke, jadi kita bakal ngebahas itu. Sekali lagi, kalian perlu nonton video sebelumnya supaya ngerti apa yang aku bahas sekarang. Jadi, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Kayak biasa, buat kalian yang mau baca-baca sendiri, kalian bisa baca di dokumentasi Laravel bagian Eloquent ORM, terus API Resource. Nah, ini ada banyak banget yang bisa kalian baca sendiri. Dan, lagi-lagi kayak biasa, aku bakal ngebahas yang menurut aku penting aja, sampai kalian bisa menggunakan API Resource ini. Oke? Jadi, kita bahas sama-sama. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya, bla 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 bla. Kita langsung aja ke bagian cara membuat file resource. Nah, caranya gampang banget nih. PHP artisan make.2 resource, ini nama file resource kalian. Terserah sebenarnya namanya apa, karena nanti tergantung kalian manggilnya di mana. Jadi misalnya kalian punya data user, kalian kasih nama profil resource pun nggak masalah. Cuman itu akan menyulitkan kalian. Disarankan kalau kalian punya data user atau model user, terus mau bikin resource, ya udah kasih nama user juga, user resource. Kalau ada student, modelnya ya udah bikin student resource dan lain-lain. Usahakan penamaan resource itu sama dengan model yang kalian punya. Jadi kalau di sini kan to do, nanti aku bakal bikin namanya to do resource, kayak begitu. Oke, kita coba install dulu ini. Kalian bisa copy aja, terus buka ini kalian, VS Code atau apapun yang kalian punya, buka terminal, terus pilih apapun itu, kalau aku CMD ya. Ups, sebentar. Nah, aku ganti PowerShell jadi CMD, command prompt. Nah, di command prompt ini kalian paste aja. Terus ganti namanya. Strukturnya tetap sama sintaksnya, yaitu PHP artisan make.2 resource. Namanya apa? Kalau aku kan to do, jadi to do resource. Enter. Tungguin sampai filenya jadi. Nah, kalau created successfully artinya jadi. Kalian bisa lihat filenya ada di sini, teman-teman. Di app, sebentar ya, aku lupa, http. Nah, benar. Dari folder app ke folder http, terus folder resource. File yang kita bikin tadi, atau API resource tadi, ada di folder yang namanya resource. Nah, secara default ya, yang di-return kayak begini. Return parent to array, bla 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 bla. Nah, udah selesai. Ini cara nginstallnya. Sekarang gimana cara menggunakannya? Nah, cara menggunakannya gampang aja, teman-teman. Kalian perlu ngeganti. Jadi, di sini kan return response, data, bla 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 bla.
Nah, kalian bisa komen ini, kita bakal ganti. Ups. Nah, cara manggilnya gimana? Kalian kalau mau menggunakan API resource, cara manggilnya harus ngikutin yang ada di dokumentasi sih. Nah, lihat. Kalau kalian show data atau ngambil data cuma satu doang, misalnya nge-get to-do list yang ID-nya satu, kalian bisa pakai sintaks yang ini. New, nama resource kalian, terus data resource kalian. Tapi kalau misalnya kalian mau get data semua yang berupa array, lebih dari satu, datanya kan get. Kita sepakat dulu ya. Kalau misalnya mau dapat data semua, kita sebut namanya get. Kalau kita mau dapetin satu data doang, kita sebut namanya show. Nah, ini kalau sepakat kayak begini, bakal memudahkan kita dan kalian nggak bingung. Show itu artinya nge-get satu doang, get itu artinya nge-get data banyak atau semuanya. Sebentar, monitor aku bermasalah. Nah, oke, udah muncul. Terus, oke, apalagi tadi ya? Oh, udah, kayak gitu ya. Jadi kalau show itu yang ada ID-nya, kalau get itu yang nggak ada ID-nya. Jadi get bakal ngedapetin semua data, show itu ngedapetin satu data doang. Oke, setuju ya, deal ya. Nah, kalau kalian mau show data, kalian bisa pakai sintaks new bla 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 bla. Sedangkan kalau kalian mau ngedapetin semua data berupa array, kalian bisa pakai return, nama resource-nya, collection, dan lain-lain. Nah, itu cara pembedanya. Kalau kalian menggunakan new ini pada get, kalian bakal dapat error. Begitu juga dengan show kayaknya ya. Nggak bisa kayak begini. Nanti kita coba aja. Oke, sekarang kita coba ubah di sini dulu. Ini kan indeks ini get ya, all. Kalian lihat all. Jadi kita bisa pakai yang resource collection ini. Nah, kalian bisa copy paste aja semua sampai collection. Paste di sini. Nah, user resource kalian ganti dengan nama file kalian, to do resource. Nah, ini klik kanan, import class. Kalau kalian udah install extension yang udah pernah aku sebutin terus di video sebelumnya, kalian bisa klik kanan import class. Kalau nggak bisa, ya udah kalian ketik manual user app http resource nama resource kalian. Nah, setelah itu habis collection kita kasih parenthesis. Dalam parenthesis adalah data yang mau dimunculin. Kan kita udah dapat nih to-dos. Ya udah kalian ketik aja di sini $to-dos. To-dos kayak begini. Save. Lihat. Ini dia ya, yang tadinya ID, name, status created, add, updated, add. Kalau aku send, jadinya apa? Tetap sama. Kenapa? Karena kita belum update ini. Jadi, cara kerja API resource itu secara default, dia bakal nge-return apa yang ada di database. Kalau kita belum mengubah ya codingannya, belum kita ubah sintaksnya, dia bakal return apa yang ada di database ini semua di return. ID, name, status, bla 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 bla. Nah, sedangkan kalau kita mau mengcustom, kita bisa ubah ini teman-teman. Hapus, return, kasih array, terus kasih nama. Misalnya kalian mau returnnya ID doang. Kalian bikin $this ID. Nah, kayak gini ya, contoh aja. Nanti kita bahas seterusnya. Save. Nah, lihat send. Lihat, yang di return ID doang. Nah, itu yang aku bilang kita bisa mengcustom menggunakan API resource. Oke, cukup sampai sini dulu. Kalian coba-coba aja dulu install API resource, terus custom ID-nya aja kayak begini contohnya. Nanti kita lanjutin lagi untuk kolom-kolom atau field selanjutnya di yang ada di database yang mau kita munculin, kolom-kolom apa aja kita lanjut abis ini. Oke, silakan kalian ikutin dulu apa yang aku lakukan ini. Lanjut ya, kita bakal belajar gimana mengcustom data yang di return. Nah, tadi kan udah kita coba data yang di return cuman ID doang dengan mengganti sintaksnya jadi return ID-nya doang. Hasilnya kayak begini, cuman ID yang di return. Nah, kita bisa mengcustom apa aja yang mau kita tampilin, apa aja yang mau kita buang. Yang kita buang gampang aja sih, nggak usah ditulis di sini. Itu artinya udah kita buang, nggak kita tampilin. Oke, yang mau ditampilin ya udah ketik. Jadi dari kolom-kolom ini apa aja yang mau ditampilin, misalnya ID sama name doang. Ya udah kalian pilih aja, ketik aja ID terus name. Ngetiknya gampang aja, $this name. Save. Lihat dia bakal berubah dari ID doang muncul name kayak begitu. Oke, intinya kalian bisa custom apa aja yang mau muncul, apa aja yang nggak mau dimunculin. Kalau yang mau muncul ya udah diketik. Nah, selanjutnya, misalnya kalian lihat di sini ada created add ya. Mau kalian munculin. Created add
$this created at. Oke, save. Hasilnya kayak begini. Nah, ini kan bawaan nih 2024, 12, 23, terus ada T15 dan lain-lain dan lain-lain. Mungkin bagi kalian, oh ini kok agak aneh ya formatnya, nggak bisa dibaca. Kalian bisa ngeganti formatnya. Ingat, dengan API Resource kita bisa mengcustom apa aja yang mau tampil dan format apa aja yang mau ditampilin. Contohnya, aku bakal mengganti created at ini dengan format tahun, bulan, tanggal, terus jam, menit, detik. Nah, aku bisa ngubah nih, jangan discreted at aja. Kalian bisa tambahin function baru, misalnya format kayak begini. Aku bakal tambahin jadi Y, M, D, H, I, S. Artinya tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik. Aku save, lihat yang tadinya formatnya kayak begini, aku send, berubah jadi kayak begini. Tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik. Nah, ini lebih manusiawi. Lebih bisa dibaca sama manusia daripada yang tadi, ya kan? Nah, itu kayak gitu, teman-teman. Jadi, selain kita bisa mengcustom kolom-kolom apa aja yang di-return, kita bisa juga mengcustom formatnya bagaimana. Pokoknya dengan API Resource ini kita terserah mau nge-return apa aja sesuai kebutuhan kita. Selain datanya, kita bisa nge-return apapun itu, misalnya whatever. Aku mau nge-return hello world, kayak begitu. Save, enter, atau send, tuh, whatever, hello world. Jadi intinya kita bisa mengcustom apapun yang kita mau. Nah, itu hebatnya API Resource. Jadi kalian mungkin bakal membutuhkan ini kalau kalian mau custom-custom data apa aja yang mau di-return di API kalian. Tadi aku udah liatin ya teman-teman, kalau untuk show, sintaks yang kita pakai adalah return new nama resource-nya. Kalau get data yang lebih dari satu, sintaksnya return user resource atau return nama resource-nya tanpa ada new-nya. Nah, ini juga udah aku bilang tadi, yang get nggak bisa pakai sintaks yang show. Yang show nggak bisa pakai sintaks yang get, karena udah bawaannya dari sana. Jadi kita buktiin aja emang bener nggak sih nggak bisa. Coba ya. Yang pertama, kita udah sukses nge-returnin data get dengan menggunakan API Resource. Sekarang kita bakal coba nge-return di show, yaitu mendapatkan data satu aja yang dipilih. Oke, aku bakal copy paste ya. Ini paste, ini jadi to do, bukan to do's lagi. Lihat, hasilnya save, send. Sorry, yang ini show to do, API-nya send. Kalian lihat, undefined method map into. Oke, itu dia udah bawaan dari sananya. Kalau kita pakai show atau mendapatkan satu data doang, kita nggak bisa pakai yang collection. Kita bisanya pakai new. Oke, kita coba buktikan dengan new. Return new to do resource $to do. Nah, kayak begini kita ganti. Save, kita send, lihat, berhasil. Oke, formatnya sama yang kita tulis di API resource kita. ID, name, created at yang udah diubah formatnya, dan whatever. Sama banget. Nah, kayak gitu teman-teman cara makainya. Kalau kalian di show, kalian harus pakai new to do resource. Bukan to do resource ya, apapun resource kalian nanti, pokoknya ada new-nya. Nah, tadi kan udah kita coba untuk show, nggak bisa pakai yang collection. Sekarang kita coba buktikan apakah yang new bisa dipakai di get. Kita coba komen, kita ketik return new to do resource, terus panggil to do's. Oke, save. Lihat, di API yang ini, send. Hasilnya apa? Does not exist in collection ID. Nah, lihat teman-teman, nggak bisa. Jadi, udah ada aturannya. Kalau kalian nge-get data atau datanya itu lebih dari satu berupa array, kalian bisa memanggil resource yang collection. Kalau kalian menggunakan resource untuk show data atau yang di-return cuma satu data, kalian bisa pakai format yang return new ini sintaksnya. Oke, jangan kebalik-balik. Itu udah aturan dari Laravel-nya. Untuk API resource, kita juga bisa memanggil data relationship-nya. Nah, di sini kita perlu bikin relationship juga ya teman-teman, karena untuk to-do list ini kita belum punya relationship.
Untuk relationship, aku berencana membuat sebuah table yang namanya kategoris. Jadi nanti di sini ada kategorisnya, yaitu misalnya belajar, kategorinya belajar, belajar Laravel, belajar PHP, dan lain-lain. Santai, tidur siang, makan, dan lain-lain, kayak begitu. Nggak peduli, nggak usah peduliin, nggak nyambung atau enggaknya. Ini cuman belajar tentang menggunakan API resource untuk menampilkan data relationship. Oke, jadi aku nggak bakal bahas membuat table relationship, bikin function relationship, dan lain-lain, karena itu semua udah dibahas di playlist Laravel 11 ini. Aku anggap kalian udah katam, udah ngerti tentang relationship, jadi aku bakal ngebuat tabelnya dengan cepat aja, ngebuat relationship-nya dengan cepat aja, karena fokus kita adalah belajar API resource. Oke, langsung aja. Kita bakal bikin migration PHP artisan make .2 migration, namanya create categories table. Nah, kita buka filenya, kita bikin database ya, database migration. Ini aku bakal bikin yang namanya call string. Di sini name nggak apa-apa, 100 no labelnya enggak. Ini dah selesai. Sekarang PHP artisan migrate. Oke, udah selesai. Sekarang kita udah punya table yang namanya kategoris. Di sini aku bakal insert dengan cepat aja, yaitu name-nya santai, terus yang dua belajar. Oke, sekarang kita punya data santai dan belajar untuk kategorisnya. Created add, updated add-nya biarin aja kosong ya, karena kita nggak usah peduliin ini. Terus aku bakal balik ke table to-dos, aku bakal bikin kolom yang namanya kategori ID di table to-dos ini, supaya tahu makan malam ini kategorinya apa, tidur siang kategorinya apa, dan lain-lain. Supaya lebih masuk akal, aku bakal ganti makan malam jadi belajar Laravel, belajar Vue, terus belajar React. Nah, nice. Oke, sekarang kita bikin kolom kategori ID di sini. Jadi aku bakal bikin PHP artisan make .2 migration add kategori ID kolom to-dos table. Oke, kita buka, terus kita bikin foreign key-nya. Foreign key aku copy paste aja dengan cepat kayak begini. Paste. Oke, selesai. Foreign ID ganti jadi foreign ID yang user ID ganti jadi yang namanya kategori ID. Dah kayak begitu aja. Save. Sekarang jalanin PHP artisan migrate. Sebentar. Kudus foreign key. Oke. Constraint file, constraint foreign, kategori connection to do yang. Nah, di sini ada data yang ini ya, kosong ya teman-teman. Jadi aku ada yang kurang, yaitu nambahin unsigned-nya dulu. Sorry banget, di sini ganti jadi kategori ID. Terus ini kita kasih null label, bisa nggak ya? Atau nggak usah null label, boleh deh. Save, kita mau cepet aja ya. Di sini kalian pasti udah ngerti tentang migration, tentang foreign key. Oke, ulangin lagi. PHP artisan migrate. Masih juga. Duplicate column name. Nah, ini dia teman-teman. Tadi udah ke-create, tapi foreign key-nya belum ada. Nih, kategori ID udah ke-create sebenarnya tadi. Tapi kan aku tambah lagi. Makanya error dia. Oke, aku bakal hapus aja. Di structure, kategori ID aku hapus. Drop. Sebentar ya, aku mau make sure dulu. Sebenarnya nggak perlu sih, udah ini. Oke, aku nggak pakai yang ini ya teman-teman. Kayaknya agak mengebagongkan, jadi aku bakal ganti. Di sini aku eksplisit lagi, bikin kategori ID, foreign key-nya. Terus di sini tambah lagi foreign key-nya, ditegasin lagi. Referensinya ke table kategories. Aku nggak tahu biasanya itu nggak error ya yang foreign ID, tapi sih sekarang error. Jadi aku biar cepet aja, nggak ngabisin waktu, aku main cepat aja kayak begitu intinya. Kalian udah ngerti, udah jelas pembahasannya tentang ini semua di video sebelumnya. Di sini aku bakal ganti after
After status aja. Oke, nice. Jalanin PHP artisan migrate. Masih juga. Cannot add update child row foreign key. Di sini pasti udah kebikin nih. Tuh kan, udah kebikin kategori ID. Tapi foreign key-nya nggak kebikin. Nah, ini dia. Kayaknya kita harus kasih null label deh. Oke, drop lagi ya. Kita coba kasih null label. Karena kita udah punya datanya sebelumnya. Nah, udah nggak error kan? Kenapa? Karena butuh null label. Intinya kayak begitu. Jadi, aku jelasin sedikit deh. Di sini datanya udah punya semua, terus kita mau nambahin kategori ID. Nah, kategori ID-nya ini nggak boleh kosong. Jadi, otomatis tadi secara default dia ngisi 0. Nah, kategori ID 0 ada nggak? Nggak ada kategori ID 0, makanya tadi muncul error. Nah, jadi kalau misalnya kita tambahin null label, maka kategori ID-nya ini null. Dia nggak bakal error reference-nya. Karena null itu nggak sama kayak 0. Kalau 0 kan dilihat ke table kategori nggak ada 0 ID-nya, makanya error. Nah, kalau di sini null, dia nggak error. Tinggal tambahin null labelnya aja. Oke, sorry gara-gara pengen cepet jadinya error kayak begini ya, malah makin lama. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung cepet aja. Tidur siang kita kasih ID-nya santai. Terus makan siang juga santai. Makan malam juga santai. Terus untuk belajar Laravel kategorinya belajar. Belajar Vue juga belajar. Belajar Yek juga belajar. Nah, nice. Sekarang kita udah punya foreign key ini semua. Balik lagi ke Postman. Kita get to do's. Hasilnya masih sesuai yang kita ketik di sini. Oke, gimana caranya kita nampilin foreign key? Yang pertama, kita munculin aja dulu kategori ID-nya. Sebenarnya kalau kalian nggak mau munculin nggak apa-apa, tapi ini bisa lebih membantu sih. Karena kalian bisa ngeliat resource-nya apa, kategori ID-nya, dan lain-lain. Oke, langsung aja tambah di sini kategori ID. This kategori ID. Save, send, dapat kategori ID. Tapi kita nggak mau itu. Kita mau memanggil data relationship-nya. Kalau misalnya kategori ID 1, maka muncul name-nya apa. Kayak begitu. Nah, gimana caranya? Caranya kita harus bikin function-nya dulu. Pergi ke model to do. Kalian buka model to do. Kalian bikin function relationship-nya. Aku bakal bikin, aduh aku lupa lagi. Bukan function ya. Belongs to. Nah, kalian bikin functionnya kayak begini. Belongs to, aku hapus aja biar kalian nggak bingung. Nah, kayak begini nggak masalah. Nggak pakai return type ya. Functionnya kasih nama aja di sini kategori. Nah, ini belongs to kategori. Kita belum punya kelasnya, jadi kita harus bikin kelasnya dulu, teman-teman. Buka lagi PHP artisan make.2 model, kasih nama kategori. Ya, kita udah punya model yang namanya kategori. Biarin aja ini kosong. Oke, di sini ganti jadi kategori kelas. Foreign key-nya apa? Karena kita pakai aturan Laravel, yaitu kategori underscore ID, kita nggak perlu isi foreign key sama order key. Udah cukup kayak begini. Save. Nah, udah selesai bagian model. Balik lagi ke resource, kita bisa manggil this kategori. Ini biarin aja kategori ID buat mempertegas bahwa kategori ID-nya dapat dari table ini. Ini dia, dapat dari table to do's. Emang dari kolom kategori ID-nya. Sekarang kita bakal bikin kolom yang namanya kategori untuk menampilkan data relationship-nya. Di sini kalian bisa panggil this, panggil nama function relationship-nya yang kita udah bikin tadi, yaitu this kategori. Save, dan kalian lihat di Postman, habis kategori ID ada yang namanya kategori, isinya adalah ini, hasilnya. Oke, kalian lihat ya teman-teman, kita bisa manggil function relationship di ini kita, di mana namanya? Di API resource kita. Jadi kalian cukup manggil, mana dia? Cukup manggil function relationship-nya aja di API resource, maka muncul juga data relationship-nya kayak begini. Oke, coba kalian coba-coba dulu bikin function relationship, terus bikin bikin apa tadi ya? Bikin table relationship-nya, bikin function relationship-nya, dan bikin API resource-nya sampai bisa memunculkan data relationship kayak begini.
Ya, segitu aja pembahasan video kita kali ini. Kita udah belajar yang namanya API resource yang berfungsi atau yang berguna untuk mengcustom data apa aja yang mau kita munculkan ketika sebuah API diakses. Oke, kita udah belajar mengcustom, apalagi ya, manggilnya gimana. Jadi, ya sederhana sih, fungsinya cuma buat custom doang. Jadi, walaupun sederhana, kalian wajib tahu ya. Mungkin kalian bakal butuh ke depannya gimana. Oke, jadi kayak gitu aja pembahasan video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silahkan di-like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.